Halo teman-teman, apa kabar nih? Selamat datang di video tutorial kita hari ini. Jadi kalian pernah nggak sih kepikiran pengen bikin website yang keren dan responsif, tapi bingung harus mulai dari mana? Nah, di video ini kita bakal ngomongin tentang Bootstrap, sebuah framework CSS yang bisa bikin hidup kalian jadi lebih mudah dalam bikin website. Bootstrap ini itu ibarat kotak peralatan ajaib gitu deh buat para pengembang web. Entah kalian masih pemula atau udah jago banget, pokoknya dengan Bootstrap kalian bisa hemat waktu dan tenaga dalam bikin tata letak, gaya, dan komponen-komponen yang responsif buat website kalian. Mulai saja untuk pengertian Bootstrapnya. Bootstrap itu adalah framework CSS yang berfungsi agar web lebih responsif. Fungsi Bootstrap adalah agar bisa membuat website lebih responsif dan tak lagi harus membuat kerangka desain dari nol. Yang selanjutnya yaitu menginstal Bootstrap dengan CDN. Selanjutnya yaitu menyalinnya. Kalian salin ini untuk ke CDN, salin. Ya, kita harus membuka dashboard terlebih dahulu. Kalian buat folder yang bernama Bootstrap. Lalu di dalamnya kalian buat file yang berisi index.html. Tunggu sebentar. Kalian buat struktur HTML nya dulu dengan cara membuat HTML sudah di bawahnya jadi itu ini adalah struktur HTML nya. Nah, kita menyimpan CDN itu di dalam head, tapi kita ada cara yang lebih mudah dengan cara tanda plus dan akan dibuatkan struktur dasar HTML5 nya. Nah, kita paste saja di bagian head-nya sebelah sini di bawah title. Yang pertama yaitu CDN yang CSS-nya terlebih dahulu. Kalian salin dengan memencet tombol yang ini yang ada kayak clipboardnya seperti itu. Di bawah title kalian enter, lalu Ctrl V. Sama seperti yang di bawahnya, di atasnya, di bawahnya juga yang script bla bla bla, ini kalian copy lalu kalian paste di bawahnya. Selanjutnya yaitu kita masuk ke dasar-dasar Bootstrap. Yang pertama yaitu Bootstrap tipografi. Ini untuk mengatur format tulisan. Kalian bisa membaca dokumentasinya di website resminya, yaitu di website yang tadi ya. Dan kalian pergi ke docs, oke, lalu kalian cari tipografi. Nih. Oke, kita akan mencobanya dari heading terlebih dahulu, heading 1 sampai heading 6. Oke, kita akan memasukkannya di dalam body. 1. Ini adalah heading 1. Saya akan memakai extension yang bernama live preview. Kalian bisa mencarinya di tab extension ini, cari live preview. Ini ya, kan ini sudah tampil ya. Ini adalah heading 1. Kalian bisa melanjutkannya. Ini adalah heading 2 dan seterusnya. Atau kalian bisa memakai Ctrl Shift bawah, Alt Shift bawah. Ini kalian ganti saja
A2. Ini ukurannya semakin mengecil seperti ini daripada heading 1. Kalian pasti bertanya-tanya, oh ini diubah ini saja, belakangnya akan mengikuti. Kalian bisa memakai extension yang bernama auto rename tag. Nah ini ya, yang selanjutnya itu kustomisasi heading. Kita bisa melakukan kustomisasi pada heading ini. Tujuannya agar misalkan kita memakai small, kita cut Ctrl X, misalkannya ini disuruh ya ini. Saya bisa memakainya di dalam tag ini. Kita cut Ctrl X, lalu paste. Nah, ini sedikit lebih kecil daripada yang sebelumnya. Lalu di dalamnya kita bisa memakai kelas text body secondary. Kita copy, lalu kita paste di dalam tag small ini. Paste. Ini berubah warna seperti ini. Ini bertujuan agar ini menjadi judul yang kedua ataupun yang bukan prioritas. Nah ini enaknya dari Bootstrap ini, kalian bisa explore sendiri di website Bootstrap, getbootstrap.com. Kalian bisa coba-coba explore. Oke, kita akan memakai ini display heading dengan cara menambahkan kelas heading 1 pada tag H1, H2 atau H3. Coba tadi apa, display 1, display 1. Nah fontnya berubah ya, jadi tipis daripada yang heading 2. Kita ubah 2, 3, 4, 5. Yang selanjutnya yaitu lead. Lead ini membuat paragraf yang berdiri sendiri. Jadi ini kita pasang di tag P atau paragraf. Kita buat di bawahnya P. Ini kita HL terlebih dahulu, HL. Ntar membuat pembahasan. Bentar. Ini kita hapus, karena kan saya akan mempraktikkan shorthand untuk agar lebih cepat menggunakan Bootstrap ini, yaitu dengan menggunakan P titik lead. Nah, pemisah titik ini adalah untuk membuat kelasnya tersendiri. Nah, sudah terbuat otomatis kelasnya, jadi tidak usah mengetik satu-satu. Dan di dalamnya saya akan mengetik lorem. Ini adalah shortcut untuk membuat lorem fitur, dollar statement dan seterusnya. Ini adalah text default untuk membuat sebuah desain. Lead ini berfungsi agar di teks ini agak sedikit tipis. Oke, kita hapus teksnya ini biasa saja, mungkin itu agak tebal gitu. Kita undo, maka ini teksnya sedikit tipis. Dan selanjutnya yaitu inline text element.
ini, yaitu untuk menggunakan elemen-elemen untuk meng-highlight ataupun mencoret, menggaris bawahi, menebalkan, atau memiringkan teks. Ini bisa menggunakan pertama yaitu highlight. Highlight ini menggunakan mark. Coba kita highlight dollarnya menggunakan mark. Shift kanan Ctrl X. Kita pastekan di sini. Shift Amet ini berubah jadi kuning, jadi lebih kelihatan menonjol daripada teks yang lain. Selanjutnya yaitu menggaris bawahi dengan menggunakan del atau mencoret. Kalau di sini teksnya itu del, yang berarti delete. Akan del bagian sini, del sini sampai X sampai dari sini sampai sininya dicoret, dan begitu pun seterusnya dicoret juga. Ini menggaris bawahi bisa pakai U maksudnya. Untuk teksnya agak lebih kecil bisa memakai small, untuk menebalkan teks bisa memakai strong, untuk memiringkan teks bisa memakai IN. Ini adalah penjelasannya. Yang selanjutnya yaitu ABBR. Kita coba saja di bagian sini. ABBR lihat objek untuk hapus untuk kita pindahkan ABBR nya dari sini X sampai ujung. Lalu ABBR ini kita bisa memakai title atribut. Coba kita coba ya. Nah, ini memberikan garis bawah di bawah teksnya. Lalu jika kita hover, maka akan memberikan keterangan di bawahnya. Oh ya, ini adalah untuk memberikan sebuah penjelasan atas singkatan. Misalkan KTP, ABBR ini di kanan kiri. Tutup, hapus title. KTP itu adalah kartu tanda penduduk. Jika kita hover, akan muncul kartu tanda penduduk. Kita bisa memberikan kelas juga atau memberikan style pada ABBR ini.
garisnya agak terpisah seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya itu block word. Block word ini adalah untuk meng-highlight word dalam sebuah tulisan. Sebagai contoh, kita akan mengsalin ini, copy saja yang di sini. Oke, di bawahnya Ctrl V. Nah, ini akan memberikan garis atau huruf yang tebal seperti ini. Lalu selanjutnya yaitu alignment. Alignment ini adalah untuk memberikan alignment untuk block word. Selanjutnya yaitu list. List ini list ini itu adalah kalian tahu lah, list yang untuk memberikan list ini item 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 5. Kita akan salin. Karena apa? Karena Bootstrap ini open source, artinya bisa diakses oleh siapapun. Kita paste di sini. Oke, di sini strukturnya yang pertama yaitu ul. Ul ini mengharuskan menggunakan class is group, lalu D-nya mengharuskan menggunakan is group tetapi ditambahkan dengan item. Selanjutnya di sini adalah active item. Ini menambahkan latar belakang biru di belakang listnya ini. Oke, kita tambahkan biru kan. Yang selanjutnya yaitu font. Font ini biasanya diawali dengan input, select, dan text area ditata menggunakan class font control. Tadi saya sudah membuatnya menggunakan font dengan mengharuskan class. Classnya yaitu kita cari font. Jadi inti dari Bootstrap ini tuh kalian bisa cari-cari di dokumennya, karena dokumen ini tuh sangat-sangat penting buat mempelajari si Bootstrap ini. Nah, mungkin formnya tidak usah memakai class, jadi kita hapus saja dalam ini. Sini akan membuka ekspresinya. Nah, ini saya sudah bikin tadi, karena kan tidaknya error jadi saya ulang lagi. Dan yang pertama yaitu email. Email ini biar impas, saya hapus saja biar kita belajar bareng-bareng. Kita menggunakan div yang memiliki kelas MB3. MB ini panjangan dari margin button yang berisi 3 rem. MB ketik 3 yang di dalamnya ada label, di bawahnya yaitu input. Labelnya ini jika kita lihat pada contohnya, sini adalah email address. Kita isi saja di sini. Ini email.
Ya, di sini kan katanya harus menggunakan font control. Kita tambahkan saja di dalam label class font control. Nah, ini otomatis ke bawah. Di inputnya juga kita tambahkan class font control. Ini akan memanjang seperti ini. Karena ini email, type-nya kita ganti menjadi email. Ini mengharuskan kita untuk mengisi email kita sendiri. Jika kita tidak, harusnya ada pesan warning tetapi tidak apa. Kita akan ubah font control ini menjadi lebih besar. Seperti yang di sini. Kita cari dulu font control. Font control ini memiliki besar dan kecil, dengan dinamakan di belakang font control itu strip LG atau strip SM. Ini besar, maka ini kecil. Ini di bold karena jelek, jadi dihapus. Jika kita kursornya diarahin ke sini, maka di sekitarnya akan berubah menjadi biru. Latar belakangnya atau shadownya lah. Kita akan ubah jadi BG primary atau sukses menjadi hijau. Untuk membuat password dari kolom password atau membuat kolom password, kita salin saja div yang ini sampai div ini. Jika sudah, Ctrl C, lalu tinggal ubah saja emailnya ini menjadi password dan type ini jadi password juga, dan kita ubah si inputnya ini jadi text white. Kenapa? Dikarenakan agar kontras dengan latar belakangnya warna putih. Jika ini warna hitam kurang bisa dilihat oleh pengunjung. Text white juga white. Untuk membuat kayak tulisan samar-samar di sininya, kita bisa menggunakan placeholder masukkan email ini akan memunculkan tulisan masukkan email yang berwarna abu-abu. Lakukan juga di input yang passwordnya placeholder sama dengan ketik. Ini ada kesalahan di luarnya, ternyata placeholder masukkan password. Lalu di sini juga ada membuat tombol, jadi kita harus membuat validasi di bawahnya. Kita bisa salin saja ini div-nya, atau kita buat lagi div dengan class mb3, enter. Kita buat button ini kita akan mewarnainya dengan warna biru. Ini
Bootstrap menyediakan berbagai style untuk button, seperti button default, primary, sukses, info, warning, danger, dan link. Oke, kita akan mencobanya satu persatu. Menggunakan class, btn, spasi btn, spasi primary dulu. Misalnya, tapi saya bisa menggunakan console SN atau login saya. Atau ininya kita akan ubah menjadi primary juga dengan ubah bg latar belakangnya. Ini juga agar satu tema dengan ini. Bagus lah ya. Yang selanjutnya yaitu nav atau navbar. Navbar ini kita bisa menggunakan kelas navbar default, diisi oleh div yang berkelas navbar header, yang di bawahnya yaitu aref ini. Jika kita klik ininya, ini akan ke halaman ini dengan kelas navbar brand dengan nama bootstrap. Kita bisa mengubahnya jadi misalkan belajar bootstrap. Bootstrap. Lalu bawahnya yaitu kurung tutup div, lalu di bawahnya lagi ada ul dengan kelas nav justify content center. Nav ini menandakan ini adalah navigasi, justify content center menandakan ini ada di tengah. Tetapi ini agak error ya teman-teman, karena ini tidak benar-benar di tengah. Ya, kita ke browser, ini ada di samping kanan ya, di samping kanan. Lalu di bawah di adalah A dengan kelas navlink. Jika kita klik, ini akan ke halaman yang sama dikarenakan tabnya kita isi dengan pagar. Begitupun dengan di yang ini. Selanjutnya yaitu di sini saya akan memodifikasi si navbarnya. Yang pertama, saya akan menggunakan tabs ini, kita tinggal menambahkan di ul-nya dengan menambahkan apa? Nav tabs. Ini akan membuat garis seperti ini. Jika kita hover, maka akan membuat kotak tipis di sekeliling. Kotak tipis. Biar lebih kelihatan ya. Saya akan mengubah latar belakang si navigasinya menggunakan di bagian sini. Menggunakan navbar bikin dark. Ya. Oke, dan lebih jelas. Lalu tulisannya text white. Lebih jelas ya textnya, kayak kotak-kotak seperti kotak-kotak di sekelilingnya.
kita juga bisa membuat underline di bagian A nya ini atau di bagian full nya ini. Kita tambahkan full. Nah, membuat garis seperti ini. Refresh. Mungkin saya akan seperti ini saja. Mari kita buat margin biar enggak terlalu ke kanan. MR. Kita juga bisa membuat aktif seperti ini di bagian A nya akan aktif, berubah menjadi from. Jadi ketika diklik atau saya belum memprogramnya, jadi ketika diklik bakal dibuka. Ini bisa kita pindahkan aktif ini. Jadi meng-highlight ini halaman yang mana ini. Akan kita klik home nya ini akan putih, pencet kontak ini akan putih. Baiklah, mungkin segitu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah atau salah kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.